Naila gadis desa, putri sematawayang dari Waryono, pendiri panti asuhan. 50 anak panti asuhan berada di bawah asuhannya. Kini Waryono meninggal dunia. Otomatis membuat Naila harus mengurus anak panti asuhan. Maria, pengurus panti asuhan, memberikan informasi mengenai panti asuhan. "Ada apa, Bu Maria?" tanya Naila. "Begini, panti asuhan kita kekurangan dana, Mbak," ucap Maria cemas. "Ya Tuhan, saya juga sedang tidak pegang uang. Beberapa yayasan banyak berpindah tangan, dan kita juga tidak ada donatur," ucap Naila. "Kemarin ada penagih hutang bernama Bu Davina," ucap Maria. "Siapa dia, Bu?" tanya Naila. "Dia adalah orang yang datang dari kota setelah beberapa yayasan berpindah tangan dan tidak pernah memberi sumbangan. Almarhum Pak Waryono sering berhutang pada beliau," ucap Maria pada Naila. "Berapa hutang Bapak?" tanya Naila. Sambil menunjukkan notanya, tangan Maria bergetar. 200 juta? Uang dari mana ini?" ucap Naila terkejut. "Sebenarnya pinjaman Bapak hanya 20 juta saja. Karena berhubung Bapak tidak mampu membayar, makanya bunga yang ada pada hutang ini bertambah banyak, Mbak," ucap Maria. "Gimana ini? Saya bingung," ucap Naila. Sambil mondar-mandir, Naila akhirnya menemukan jalannya. "Bu Maria, tenang saja. Biar nanti saya cari jalan keluarnya. Sementara lanjut saja bekerja, Bu Maria," ucap Naila. Maria pun pergi dan segera menyelesaikan pekerjaan di panti. Naila selama 3 hari mencari pekerjaan, namun tak ada satupun yang mau menerima. Hingga ia mendapatkan info dari warga sekitar untuk bekerja di rumah Madam Laila sebagai pembantu yang berlokasi di Jakarta. Kabarnya gaji yang ditawarkan cukup besar dengan uang tip yang tak terhingga jika kerja kita bagus. Naila tertarik dengan tawaran itu dan segera membuat lamaran. Naila juga meminta izin pada kekasihnya yang bernama Ricky, seorang sarjana pertanian yang sedang bertugas di desa tempat tinggal Naila. "Apa? Kamu mau kerja di kota?" marah Ricky. "Iya, aku harus menghidupi anak yatim yang berada di panti asuhan peninggalan bapakku," ucap Naila sambil tertunduk. "Kamu bisa apa di kota? Lihat aja, kalau kamu berani tinggalkan desa, aku gak akan mau menikahi kamu," ucap Ricky. "Silahkan saja, aku gak takut kalau gak mau nikahin," ucap Naila. "Berani ya kamu bantah ucapan aku?" marah Ricky sambil memukul. Pipi mulus itu ditamparnya, rambut yang terurai panjang ditariknya, dan tangan yang lembut pun dicengkramnya hingga memar. "Cukup Ricky, aku mohon, ini sakit," ucap Naila. "Kamu harus menerima ini karena kamu gak patuh sama aku," ucap Ricky. Hingga salah satu warga menyelamatkan Naila dari kekalapan Ricky. Trauma dihajar seorang laki-laki kini menimpa Naila. Dia tidak ingin lagi tahu dan memacari lelaki kasar seperti Ricky, kekasihnya yang berasal dari Jakarta. Naila yang tengah membersihkan luka dikejutkan dengan kedatangan Davina, sang penagih lintah darat yang sangat kejam. "Syukurlah saya bertemu kamu di sini," ucap Davina, seorang wanita parubaya dengan tas jinjing dan kipas di tangannya. Gayanya hedon bak orang kota, dengan kacamata hitam yang menghiasi kecantikan khas Indonesia. Berbeda dengan Naila yang berkulit putih juga cantik jelita. "Siapa Anda?" tanya Naila. "Saya Davina. Saya kesini mau nagih hutang dari orang tuamu," ucap Davina. "Untuk saat ini uang tidak ada, tapi saya pastikan akan saya bayar secepatnya," ucap Naila. "Kalau kamu belum bayar, maka saya akan ambil alih bangunan panti asuhan ini secara paksa," ucap Davina. "Anda tidak bisa mengambilnya. Surat-suratnya masih ada di tangan saya sebagai pemilik," ucap Naila. Dengan beraninya Davina mengeluarkan surat tanah ke hadapan Naila. "Dari mana Anda mendapatkan surat itu?" tanya Naila.
Dulu bapakmu yang memberikannya sebagai jaminan, ucap Davina seraya menang. Lagian bapakku hanya meminjam 20 juta. Kenapa sekarang jadi 200 juta? Di mana akal sehat Anda? Tanya Naila dengan emosi. Perjanjian tinggallah perjanjian. Jangan salahkan semua itu anak manis, ucap Davina. Baiklah, secepatnya saya akan tebus. Tapi tunggu kabar saya untuk mengangsur semua hutang yang ada, ucap Naila. Oke baiklah, anak baik. Aku tunggu kehadiranmu untuk membayar kewajiban yang seharusnya dibayar, ucap Davina. Sekarang pergilah, jangan membuat saya pusing, ucap Naila. Esoknya Naila membereskan semua pakaian dan segera pergi untuk merantau ke Jakarta untuk bekerja. Bu Maria, saya titip anak-anak. Kalau ada apa-apa kabari saya ya. Doakan saja agar sehat selalu, ucap Naila. Saya selalu mendoakan yang terbaik untuk Mbak Naila, ucap Maria sambil memeluk Naila dengan erat. Semua anak di panti asuhan bersedih karena ditinggal sang pemilik. Berpindah ke kediaman Leo, seorang pengusaha kaya raya dari keluarga terpandang. Leo jenuh dengan banyaknya tugas yang harus dikerjakannya di kantor, mulai dari meeting di luar kota maupun luar negeri. Usianya hampir menginjak 40 tahun. Leo yang sudah memiliki anak angkat yang kini sudah dewasa dan seorang istri yang juga berbisnis sukses. Istri dari Leo jarang sekali ada di rumah. Kabarnya istri dari Leo ini gemar sekali berselingkuh. Leo mengetahui kabar perselingkuhannya sang istri. Banyak yang menyayangkan dengan ketampanan Leo di usia senja. Tampannya Leo disia-siakan oleh sang istri. Salah seorang teman Leo menyarankan agar membalas perselingkuhan sang istri dengan cara berselingkuh lagi. Kalau suntuk, main sajalah. Uangmu kan banyak, ucap Bram. Main kemana? Aku bosan main hanya sendiri, ucap Leo. Kamu kan masih tampan sekali, badanmu gagah. Carilah istri yang baik. Ceraikan saja istrimu yang susah diatur itu, ucap Bram. Kalau aku menikah lagi, bagaimana dengan anakku? Tanya Leo. Anakmu sudah dewasa, biar dia yang menentukan pilihannya sendiri. Lagian dia bukan anak kandungmu, ucap Bram. Kalau bukan anak kandungku, dia dapat hak atas kasih sayang dariku, ucap Leo. Salah kalian berdua sih, bisa-bisanya kalian menikah muda, tambah Bram. Kami dijodohkan, karena kedua orang tua kami sama-sama pemilik tanah, ucap Leo. Naila datang ke kediaman Madam Laila dengan pakaian sopan sambil membawa lamaran lengkap. Terdapat beberapa gadis seksi di lorong jalan menuju markas sang madam. Ada beberapa kamar yang terdapat sepatu lelaki dan perempuan, beserta suara desahan hubungan suami istri di dalamnya. Naila disuruh menunggu sebelum masuk ke ruangan Madam Laila. Terlihat sepasang lelaki dan perempuan dengan keringat di tubuhnya. Sang lelaki memberikan ucapan terima kasih dan uang tips yang sangat besar untuk sang wanita. Naila menelan ludah. Uang yang dilihatnya begitu banyak. Ya Tuhan, sepertinya Madam Laila adalah orang yang baik, yang mau memberikan pekerjaan cuma-cuma untuk wanita seperti kami. Mungkin dengan uang tips sebanyak itu, bisa membayar hutang dengan lunas. Dan aku bisa kuliah. Sayang sekali kalau pendidikan aku hanya sampai lulus SMA, batin Naila. Tak lama Naila dipanggil untuk masuk ke ruangan Madam Laila. Naila masuk perlahan dan lihat isi dinding ruangan sang madam. Banyak lukisan tak senonoh di dindingnya yang membuat Naila selalu memejamkan mata. Iya sih, seni, tapi gak gitu juga kan? Batin Naila. Oh, jadi kamu yang bernama Naila? Sapa Madam Laila. Naila pun menjabat tangan dengan senyum manisnya. Iya, saya Naila, putra dari almarhum Pak Waryono, ucap Naila. Kamu cantik, kulitmu mulus. Apakah ada penyakit kulit atau apalah itu? Tanya Madam Laila. Saya sehat, setiap hari saya mandi menggunakan sabun, ucap Naila mengunggulkan diri. Oke baiklah, saya percaya kamu pasti bisa melakukannya, ucap Madam Naila. Kira-kira kerja saya apa ya?
Tanya Naila polos. Pekerjaan kamu sedikit berkeringat dan hanya melayani saja, ucap Madam Laila dengan rokok di tangannya. Kalau melayani dengan ramah, saya bisa. Kalau sedikit berkeringat juga tidak apa-apa. Karena selama di kampung, saya sering membantu beberapa petani sampai basah tubuh ini, ucap Naila dengan polosnya. Saya suka itu. Pakai saja baju yang ada di balik pintu itu, ucap Laila. Apa itu terlalu seksi untuk saya? Tanya Naila. Ini sangat tertutup sekali. Kamu tinggal masuk kamar nomor 15, jangan lupa pakai baju ini. Dan yang penting, duduk di atas kasur dengan posisi kaki terbuka, ucap Madam. Naila pun menuruti pesan sang Madam dan langsung menggunakan pakaian seksi itu. Dia juga masuk ke dalam kamar nomor 15 sambil membuka kedua kakinya. Tak lama seorang laki-laki masuk dan mengunci kamar tersebut. Sontak Naila terperanjat dengan wajah yang pucat. Siapa kamu? Tanya Naila. Saya yang mau memakai jasa kamu. Barusan Madam sudah menghubungi saya. Dan kamu juga bertugas malam ini, ucap laki-laki itu yang mulai meraba-raba Naila. Apa yang kamu lakukan? Pekerjaan macam apa ini? Teriak Naila sembari meminta tolong. Apa yang terjadi pada Naila selanjutnya? Apakah Naila akan keluar dari sarang wanita-wanita penghibur?